Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Ibnu Habil, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2022, ingin mengajukan beberapa sedikit pertanyaan kepada Bapak sekaligus Ketua Unit Pelayanan MBKM. Adapun beberapa poin pertanyaan yang ingin saya ajukan Bapak. Pertama, pada aspek pelayanan pada kebijakan maupun aturan unit MBKM. Pertanyaan pertama, kebijakan maupun aturan apa saja yang ada pada unit MBKM di kampus kita, Pak? Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibnu Habil. Ya, hari ini sudah bertemu ruangan kami di unit MBKM. Kebetulan menyelesaikan tugas ya, tugas mata kuliah juga ya. Tugas mata kuliah. Hari ini tentang pelayanan publik ya. Pelayanan publik. Ya, pelayanan publik. Baik, langsung nih pertanyaan langsung nih. Baik. Ya, terkait kebijakan maupun aturan apa aja yang udah yang ada pada unit MBKM, tentunya kebijakan tersebut merujuk kepada kebijakan yang telah dirilis oleh pemerintah. Itu yang pertama kita mengikuti pedoman dan peraturan Mendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini mencakup pemberian hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program reguler mereka, seperti melalui pertukaran mahasiswa, kemudian pengalaman magang, kampus mengajar, ataupun proyek penelitian. Dalam kegiatan ini biasanya juga terdapat otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka program baru sesuai kebutuhan yang konten lokal. Itu sih arah pertama, dasar kebijakan tentang unit MBKM yang dicetus oleh Menteri sebelumnya itu Pak Nadiem Makarim. Nah, kalau di unit MBKM sendiri, aturannya itu pertama memang merujuk kepada aturan yang sudah digagas oleh Kemendikbud, kemudian aturan yang ada pada unit MBKM juga merujuk kepada aturan yang diselenggarakan oleh universitas itu sendiri. Ya, salah satunya adalah pelayanan unit MBKM ini fokuskan kepada mahasiswa yang berada di Universitas Indonesia Banda Aceh. Ya. Nah, terkait kebijakan yang aturannya, tentunya regulasinya berbeda ya. Setiap program yang dikembangkan itu, program yang dilaksanakan itu, yang diimplementasikan itu pasti berbeda dengan program lainnya ya. Jadi misalnya program pertukaran mahasiswa merdeka PMM misalnya, itu pasti aturannya juga berbeda dengan aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar atau aturan bagi mahasiswa yang mengikuti MSIB. Itu pasti berbeda-beda ya. Karena apa? Karena berbeda programnya itu pasti kepentingannya juga berbeda. Kita juga harus tahu bahwa tim pelaksanaan dari kementerian itu juga berbeda-beda, tidak sama semua. Nah, yang ingin saya tegaskan di sini bahwa kebijakan ataupun aturan yang ada di MBKM itu tetap merujuk pada aturan yang disusun oleh Universitas Indonesia Banda Aceh, ya, sesuai dengan statuta dan mensal universitas. Baik Pak, berarti dia termasuk dalam merangkap dalam pertanyaan nomor 2 dan 3 ya Pak. Apakah tujuan program MBKM ini sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di pemerintahan pusat, dan apakah SOP yang ada di kampus UBBG sesuai dengan pedoman MBKM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak? Oke, pertanyaannya apakah tujuan program MBKM ini sesuai dengan kebijakan Merdeka? Ya sesuai ya, sesuai dengan kebijakan Kemendikbud tentunya. Ya, kenapa? Karena ini kan kita pelaksanaan di lapangan. Kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh kementerian. Contohnya misal kita flagship ya, yang merupakan flagship yang memang nasional, yang itu dibiayai oleh pemerintah, tentunya itu harus semua kegiatannya itu tujuannya sesuai dengan arahan pemerintah. Nah, tidak mengikuti arahan daripada institusi. Nah, cuman nanti institusi seperti tadi pasti ada aturan-aturan yang lebih rinci terkait masa mana yang boleh ikut, ya kan, seberapa boleh ikut itu tetap dilihat. Ya. Karena juga kementerian itu membuat persyaratan tertentu
masing-masing kegiatan itu ada batasan untuk setiap program studi yang semester berapa yang mereka ingin ikut. Ya. Kalau apa SOP ya sesuai SOP, kita mengikuti SOP. Kenapa? Karena setiap program yang diluncurkan oleh pemerintah pusat itu sudah ada lini masa dan aturan yang mereka buat. Nah, tentunya ini mengikuti SOP yang sudah digagas oleh Kementerian Pendidikan. Nah, teman-teman juga mungkin harus tahu bahwa MBKM ini juga terbagi dua mungkin ya. Terbagi dua kenapa? Ada kegiatan yang flagship, ada kegiatan mandiri. Nah, kalau kegiatan yang memang flagship itu kita ikutin aturan dari pemerintah. Nah, kalau kegiatan yang flagship mandiri itu ya kita buat aturan kita sendiri di universitas. Ya, kita buat aturan sendiri di universitas, yaitu aturan yang merujuk ke universitas. Aturan apa yang dibuat? Ya, aturan pertama kegiatannya itu merujuk ke contoh di kita ada MBKM mandiri yaitu asistensi mengajar. Mengajar itu syaratnya diikuti oleh mahasiswa 7 yang berada di lingkungan FKIP tentunya. Apakah masa keperawatan kesehatan yang ada di Fakultas FKIP bisa ikut? Ya tidak boleh. Karena kenapa? Karena itu harus mengajar diperuntukkan kepada mahasiswa keguruan ya yang ada di lingkungan FKIP. Nah, ya. Apakah SP yang sesuai yang mandiri sesuai karena apa? Ada bentuk konferensi mata kuliah di situ. Ada bentuk konferensi mata kuliah yang diakui ketika selesai perkuliahan dan dilaksanakan selama 1 semester pembelajaran. Ya, jadi kalau dibilang apakah ada perbedaan antara MKM mandiri dengan prinsip? Tidak ada karena kita juga menurunkan kebijakan-kebijakan yang sudah diatur oleh Kemendikbud. Ya, mungkin itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mahasiswa diberikan informasi yang cukup ataupun secara jelas tentang persyaratan maupun peraturan untuk mengikuti program MBKM? Oke, nah pertanyaan ini mungkin ya teman-teman sendiri bisa melihat bahwa di kita, terutama di universitas itu segala informasi itu tidak pernah disimpan untuk mahasiswa ya, pasti selalu diupdate dalam bentuk informasi, terutama yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa, pasti itu selalu diupdate. Nah, MBKM sendiri punya media promosi yaitu terutama di Instagram ya, di media sosial itu yang dari daring kita gunakan Instagram itu selalu kita kirimkan pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di MBKM. Ya. Kemudian kami dari pihak di unit MBKM itu juga ketika ada kegiatan, insya Allah dengan rutin selalu mengadakan promosi ya atau sosialisasi. Sosialisasi seperti kemarin kita untuk kampus mengajar dan MSIB 7 itu kita buat sosialisasi itu road to class. Jadi kita tidak buat secara daring, kita datang ke kelas-kelas untuk promosiin ya bahwa kemudian lagi sedang membuka kegiatan flagsik yaitu bagian kampus mengajar dan praktisi mengajar dan MSIB. Nah, jadi keterbukaan informasi itu sangat jelas supaya itu untuk meningkatkan animo mahasiswa semua untuk mengikuti kegiatan MBKM ini. Ya. Nah, kalau terkait syaratnya itu sendiri ya kita pasti membuat sesuai dengan prosedur dan kondisi mahasiswa ya dan kondisi prodi juga, terutama ada 2 fakultas di sini ya, fakultas keguruan dan fakultas ilmu kesehatan dan teknologi ya. Itu pasti nanti berbeda dengan setiap prodi itu berbeda butir-butir persyaratannya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pada unit MBKM terhadap FKIP ataupun FSKIP? Oke, ini mungkin terkait pertanyaannya pendampingan ya. Iya, Pak, pendampingan kita lakukan. Nah, kami di unit MBKM itu ketika ada program yang ingin diberikan ke mahasiswa, ya kan, dilibatkan mahasiswa pasti akan memberikan sosialisasi. Nah, sosialisasi itu kita yang seperti saya bilang tadi bahwa ada kegiatan sosialisasi itu yang kita turun ke kelas-kelas, ya kan, kelas untuk kita kasih sosialisasi ke mahasiswa semua. Mungkin pertanyaannya ada ya, kenapa harus road to class? Kenapa? Karena kita mahasiswa itu kalau kita buat secara daring mereka tidur biasanya. Misalnya gini, kalau daring itu mereka tidak akan dapat secara langsung
Ya, Tidak efektif lah ya, Pak. tidak efektif, kurang efektif. Jadi ada beberapa kemarin evaluasi kita itu secara daring itu yang hanya ikut 20 orang, sedangkan mahasiswa kita itu bukan 20 orang, ratusan, ya, bahkan udah sampai ribuan. Jadi kami di UMKM melakukan filter, yaitu ini yang dari pemerintah, misalnya ada MACB ini, ataupun kampus mengajar. Kampus mengajar itu dari aturan flagshipnya pemerintah itu semester berapa yang mereka minta? Oh minimal itu semester 5 yang boleh ikut misalnya. Oh minimal semester 4 yang boleh ikut, kan? Itu kami menyasar tuh waktu ketika membuat rute kelas itu menyasar khusus kami adakan sosialisasi itu ke semester 4 misalnya, semester 4 yang minta. Udah kita sosialisasikan ke semester 4. Jadi tidak semua semester, kan? Kalau semua semester nanti pingsan juga nih MBKM ketika buat sosialisasi kan, harus semua kelas itu kan. Dan kalau kita kenapa pertanyaannya juga mungkin kenapa tidak di ruang aula misalnya aula. Kita tahu semua kondisi kita padat ya, jadwal padat, mahasiswa padat, jadi kita juga tidak ingin mengganggu kondisi pembelajaran ya. Jadi kita langsung minta izin nanti masuk kelas, minta izin ke dosen-dosen yang sedang ada mata kuliah, ya kita lakukan sosialisasi sesuai dengan semester yang diminta. Nah, kalau pendampingan lanjutan bagaimana? Ya kita buat begitu selesai sosialisasi kita kasihkan grup WhatsApp. Ya, grup WhatsApp itu yang udah kita buat guna siapa aja mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai kampus mengajar tinggal bergabung. Tinggal bergabung, ya, tinggal bergabung. Nah, ketika bergabung, kemudian nanti kita himbau secara rutin ya, kapan lini masa pendaftaran, apa aja syarat-syaratnya. Kemudian nanti berkasnya kita periksa dulu. Nah, kebetulan kalau di semester lalu itu belum ada platform kita yang web kita yang memang untuk memfilter berkas mahasiswa. Sekarang tahun ini ke depan itu ketika mahasiswa ingin mendaftar setiap program yang hubungan MBKM itu mereka wajib dulu mengupload berkas di platformnya MBKM. Tujuannya apa? Tujuannya kita dari pihak MBKM memfilter dulu nih apa aja persyaratan berkas-berkas yang dikirim oleh mahasiswa. Apakah sudah sesuai atau tidak? Contoh misalnya kejadian yang pengalaman yang kita kali ini. Ada mahasiswa ketika diminta foto yang KTP yang bukan di scan, bukan di foto secara foto KTP aja. Ambil KTP, foto di foto gini. Nah, tangannya di foto langsung masuk. Nah, foto itu yang di-upload. Hasil foto KTP itu di-upload ke dalam langsung ke dalam webnya nasional. Kampus Ibu itu yang programnya kampus mengajar misalnya. Nah, itu kan secara administrasi ketika diseleksi oleh pusat itu tuh bermasalah dong. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan upload. Masa kita upload foto KTP, kita ambil KTP kita foto, tangan-tangan kita nampak, langsung kita scan-kan. Kan nampak kali dilihat sama pihak seleksi dari Kemendikbud itu, oh enggak selektif kali nih pihak UBG misalnya gitu. Kampus UBG mas sama mahasiswa foto. Yang masuk foto KTP itu berarti ya di scan minimal pakai alatnya ataupun di foto scan yang berfokus kepada KTP. Nah, untuk ke depan itu mahasiswa sebelum mendaftar di platformnya media langsungnya Kementerian Pusat itu mereka upload dulu nih di webnya MBKM. Di MBKM itu filter dulu, kasih rekomendasi dulu, ngecek dulu kesesuaian berkas yang dibuat atau tidak. Baru nanti direkomendasi, kalau memang sudah sesuai direkomendasinya udah sahkan upload berkasnya ini. Kalau tidak sesuai kita validasi, kita ulangkan kembali berkasnya untuk disesuaikan kembali. Jadi ibaratnya itu sebelum mereka masuk ke platform pusat itu terfilter dulu di di internal kita di kampus, khususnya di unit MBKM. Ya sampai ke situ sebenarnya pendampingan kita yang kita lakukan ya. Kemudian himbauan-himbauan untuk setiap hari. Kalau ada kendala, contoh misalnya mahasiswa bisa buka akun nih, bisa registrasi, datang ke MBKM kita bantu registrasi. Ya, ada kendala apa misalnya? Nggak bisa konferensi mata kuliah, kita arahkan mahasiswa tersebut untuk datang ke MBKM. Kita bimbing dia, kita arahkan ini kamu semester berapa, sesuainya mata kuliah apa aja yang mau dikonversi, karena bentuk konversi itu tidak ada di MBKM sebenarnya. Konversi mata kuliah itu terletak pada prodi masing-masing. MBKM itu hanya sebagai wahana fasilitator ibaratnya. Jadi mahasiswa yang ingin daftar kita hanya memfasilitasi. Terkait mata kuliah itu tidak dikonversi oleh pihak MBKM, tapi pernyataan konversi itu disesuaikan diakui oleh pihak prodi. Ya, oke.
Oke, Itu mungkin bagaimana kami dari pihak unit MBKM itu melakukan pendampingan ke mahasiswa tersebut. Itu sampai mereka ikut tes, saya ingatkan saya notifikasi jangan lupa ikut tes ini, apa kadang ada banyak tes ya. Ada tes kebinekaan ya kan. Itu pasti nanti ada sampai mereka nanti kita buat ketika lulus kita buatkan grup, kita bagikan grup dan yang isinya nanti ada koordinator masing-masing kegiatan. Ya. baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa banyak kerjasama yang dilakukan berupa kolaborasi dengan mitra pada kampus lain, misalnya kalau untuk PMM sendiri dengan kampus mana aja bekerja sama dengan magang, perusahaan apa, ataupun kampus mengajar, sekolah apa aja gitu Pak. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaannya ini bagus ya. Tapi kebetulan kami tidak juga secara Terbuka ya Pak. apa namanya bukan eh, lebih spesifik mengumpulkan bagian kerjasama ya. Baik Pak. Karena kerjasama ini udah ada unit kerjasama yang menaungi tanggung jawab ini. Nah, cuman kalau ingin tahu apa aja bentuk kerjasama yang kita buat, itu tentunya yang pertama sesuai dengan unit apa program kegiatan yang buat. Ya, contoh misalnya ada kegiatan kampus mengajar, pasti luarannya itu kerjasama itu dengan sekolah-sekolah yang penempatan misalnya di sekolah baik itu yang ada di wilayah Banda Aceh ataupun yang ada di luar kota Banda Aceh ataupun Aceh Besar. Nah, contohnya saat ini MSIB kampus Merah 8 itu sedang dirancang untuk kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di luar kota Banda Aceh. Walaupun sebenarnya itu contohnya kampus mengajar ya, itu kan tugasnya dari kementerian sebenarnya, tapi kita coba cari peluang cari kesempatan juga untuk bisa menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah saat ini penempatan kampus mengajar. Kalau asistensi mengajar tentunya pasti udah banyak kerjasama. Nah, tahun ini aja kita ada 52 sekolah. Kebetulan juga ada 3 sekolah yang ada di luar Aceh, yaitu yang ada di Kota Medan. Ya, kebetulan kita kemarin ada hibah PKKM. Ya, jadi ada tiga sekolah yang ditempatkan di luar Aceh kemarin, yaitu di Kota Medan. Ya, untuk kampus mengajar. Kalau MSIB magang sendiri, khususnya itu anak Ekom, biasanya ada juga kemarin kita magang di Medan juga. Nama perusahaan lupa, saya nggak ingat nama perusahaannya, tapi ada perusahaan yang di Medan yang mahasiswa Ilkom itu apa namanya magang di luar Aceh. Ya, kemudian kalau di perusahaan Aceh ada perusahaan untuk magang itu UBI ya, jadi UBI ada. Kemudian apalagi ya, kalau pertukaran mahasiswa merdeka kemarin kita kebetulan ada buat kerjasama, mungkin belum semua ya, ada kerjasama dengan UPI, kemudian ada dengan kampus apa ya Kerawang ya di lupa daerahnya. Ada beberapa kampus yang memang kita udah buat kerjasama. Secara spesifiknya saya juga tidak mau print data, ya, tapi kalau berkasnya di tujuan mahasiswa itu ada semua di kita ya. Karena tidak semua juga terjalin kerjasama. Yang terjalin kerjasama langsung itu yang di bawah kita ya asistensi mengajar, atau kita magang di rumah sakit ya, magang rumah sakit, contoh rumah sakit Zainal Abidin, rumah sakit Meraksa, Putra Medika ya magang. Kemudian ada KKN tematik ya, KKN tematik yang apa namanya di masyarakat ya, KKN di masyarakat itu ada di desa yang ada di wilayah Aceh Besar ya. Nah, secara spesifiknya saya bulan tidak mengumpulkan data. Ya. Tapi kalau secara gambaran besarnya kita kerjasama itu udah bagus sekali sebenarnya, udah banyak ya, udah bagus. Ya sesuai dengan kebutuhan prodi masing-masing sebenarnya mengikuti kebutuhan masing-masing dan ketercapaian daripada profil lulusan. Nah, mungkin nanti mahasiswa aktif kita kerjasamanya sama rumah sakit, ya kan agak aneh ya. Jadi sesuai dengan karakteristik daripada prodi masing-masing dan kebutuhan capaian lulusan. Dan mungkin itu ya yang kalau misalnya kerjasama, maaf saya juga tidak membuat secara detail ya apa yang menjadi apa aja yang wahana daripada kerjasama, tapi secara garis besar itu kerjasama kita itu terbuka dengan satuan pendidikan mulai dari SMA, SMP, SD sampai TK, kemudian perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh, UBI, ya kan,
media perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di media komunikasi. Ya. Nah, kemudian magang lain di rumah sakit, ya, itu ada secara umum. Nah, kalau pelaksanaan dan kegiatan monitoring yang di MBKM itu, pada setiap kegiatan itu pasti ada namanya kegiatan monitoring, ya, kegiatan monitoring yang kita evaluasi ke koordinator masing-masing. Karena contoh MBKM itu kan yang dari pusat itu saat ini yang masih bertahan kan ada kampus mengajar, MSIB, kemudian ada praktisi mengajar satu lagi. Nah, ada praktisi mengajar. Itu praktisi mengajar itu bagian daripada MBKM juga. Praktisi mengajar itu, tapi yang dilibatkan itu adalah peran utamanya itu dosen. Peran utamanya itu dosen. Karena dosen yang kita mengontrak praktisi dari luar untuk memberikan pelajaran dalam kelas. Nah, evaluasi ya kita evaluasi setiap tahunnya, apa kekurangan, apa kelebihan. Ya, contoh misalnya apa kekurangan kita tahun ini, kenapa yang daftarnya 40 orang, yang lulus cuma 5 orang. Evaluasi, tapi ada nggak kendala, mungkin karena berkas kah, saya berkas, ya. Kalau untuk mahasiswa, kalau untuk dosen ya kita evaluasi kenapa dosen praktisinya itu kurang lulus, kurang. Tahun lalu misalnya ada, yang selalu ada 20 orang, biasanya cuma 10 orang lewat, kan itu kita evaluasi kenapa, ya. Kemudian evaluasi hari bulanan itu terlaksana nggak program tersebut, berjalan tidak, ya. Mahasiswanya gimana, koordinatornya gimana, pamongnya gimana, aktif tidak, ya kan. Ada nggak mahasiswanya mengikuti mengajar misalnya, itu harus kita monitoring. Supaya apa? Kalau tidak monitoring nanti kacau, ya. DPL-nya juga harus di monitoring sejauh mana udah kegiatan dan evaluasi yang mereka kerjakan di lapangan, ya. Nah, kalau pengelolaan sumber daya Mungkin kalau ini kayaknya ya ada, ya. nggak usah, Pak. Karena nanti takutnya Kenapa? di luar dari konteks nih, Pak, soalnya. Iya, Di kalau luar sumber konteks. daya fasilitas ya emang Di secara luar dari konteks kan konteks. agak jauh, ya. Agak jauh. Tapi kita di unit MBKM, kalau ingin bertanya ini menghubungkan unit MBKM, ya, saat ini sebenarnya MBKM ada ketua MBKM dan ada stafnya MBKM. Ya, karena kebetulan juga saat ini kan kita MBKM sedang berbeda ya tahun lalu, ya. Itu banyak kali ya kita pemerintah. Mungkin untuk tahun ini belum, karena baru berganti daripada menteri dan presiden, ya. Tapi kalau ya kita ada ruangan sendiri pastinya untuk mengerjakan pekerjaan kita di unit MBKM. Ya kalau staff, kalau ya lain udah paling ketua sama staffnya dulu, ya. Ada lagi, benar? Ada lagi, Pak. Tantangan apa saja dalam unit MBKM, Pak? Tantangan di unit MBKM itu, kalau secara sentralnya unit MBKM di Universitas, tantangannya sih sudah namanya, ya, kita sangat didukung oleh pimpinan sebenarnya, sangat didukung oleh institusi untuk selalu berkembang. Tantangan ya paling kita bagaimana menyesuaikan kondisi kebutuhan setiap program misalnya. Ya, tantangannya palingnya itu. Misalnya gini, ada program MSIB misalnya, kampus mengajar. Tantangan terbesarnya sebagai bagaimana kita memberikan sosialisasi supaya animo mahasiswa ini mau mengikuti kegiatan tersebut, ya, mau berkegiatan di program tersebut. Kalau tantangan yang lain tidak ada sih, karena memang kita sangat didukung oleh institusi bahwa MKM itu menjadi wadahnya juga sebagai bagian daripada yang bertanggung jawab untuk IPU-nya universitas. Ya, karena kita tahu di mutu itu kan ada, kalau nggak salah saya, 8 indikator utama, ya, mutu universitas yang harus kita kejar. Salah satunya adalah kegiatan mahasiswa itu di luar kampus. Nah, itu masuk ke IPU itu. IPU, indikator kerja utama perguruan tinggi namanya. Jadi kalau kalian itu tidak termotivasi dengan ataupun tidak mau berkegiatan di luar kampus, misalnya magang ataupun mengajar, itu kan menjadi tantangan itu bagi pihak MBKM bagaimana mendikte, ya, menyelesaikan memberikan gambaran, memberikan pemahaman bagi mahasiswa. Yuk ikut MBKM karena banyak untungnya juga, ya. Bisa berkegiatan di luar kampus selama 1 semester misalnya. Nah, itu sih mungkin kalau yang mandiri, ya mandiri tidak ada, karena memang terkait dengan lain udah
seperti apa jalan sesuai, karena juga itu ikuti aturan daripada universitas bahwa asistensi mengajar itu ya wajib ya sifatnya. Jadi tidak ada mahasiswa yang mungkin nggak ikut asistensi mengajar. Iya. Kalau tantangan lain palingan nanti konferensi, kegiatan konferensi isi mata kuliah kesesuaian. Nanti kadang-kadang ada banyak perusahaan yang buka magang nih, kita harus menyesuaikan dengan perusahaan tersebut. Ini sekarang yang menjadi tantangan adalah animonya mahasiswa itu sendiri, mau nggak keluar daripada zona nyamannya untuk berkegiatan di luar kampus. Itu sih dari kami. Kalau tantangan yang lebih itu tidak ada, yang pekerjaan yang harus dikerjakan ya, tidak ada yang terlalu mencolok sih tantangannya. Pak, untuk aspek pelayanan yang kedua, yaitu pada persyaratan pelayanan unit MBKM untuk pertanyaan pertama, bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa ketika mengikuti salah satu unit kegiatan MBKM, Pak? Ini kita bagi dua ya? Bagi dua, untuk mahasiswa maupun dosen. Ketika mengikuti praktisi mengajar. Mahasiswa maupun dosen. Gini, maksudnya gini. Bagi dua itu dikata yang mandiri dan yang nasional. Nasional itu mereka udah membuat sendiri protokol mereka, aturan mereka sendiri ya. Biasanya kalau nasional itu mahasiswa diwajibkan untuk, misalnya yang diminta itu mahasiswa yang aktif saat ini di semester 4. Misalnya. Program itu akan dilaksanakan di semester 5 misalnya. Ya, disesuaikan nanti persyaratannya. Mahasiswa itu diharuskan untuk mengupload HS. Mahasiswa juga diharuskan untuk mengupload CV-nya, berita diri. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan untuk mengupload KTP dan transkrip nilai. Ya, biasanya kalau secara nasional itu sih, ya secara nasional persyaratannya itu KTP, transkrip nilai, KRS, KTP, ya. Kesehatan termasuk. Kalau kemarin kalau di PMM itu diminta surat kesehatan ya, surat kesehatan. Kalau fleksi itu ada kegiatan yang harus terbang ya kan, harus keluar daerah ya, keluar provinsi ya, itu harus. Pernah dulu juga waktu di PMM itu bahkan minta untuk surat COVID, bebas COVID. Nah kemarin terakhir di PMM 4 itu kan diminta lagi kan, udah selesai bagian COVID-nya. Nah jadi tergantung daripada masing-masing program. Ya, kampus mengajar mereka tidak minta banyak ya, KTP, KHS minta, kemudian VP-nya, kemudian kalau ada sertifikat mahasiswa yang kegiatan UKM misalnya itu boleh di-share. Nah, kalau di MSIB biasanya KHS itu sangat penting. Kenapa? IP mahasiswa itu dilihat. Nah, itu persyaratan khususnya itu di MSIB. Jadi yang mendaftar MSIB itu bukan orang-orang yang dengan IP 2, jadi orang-orang dengan IP 3,5. Nah, ya itu sangat menjadi prioritas bagi pihak perusahaan ketika menyeleksi. Karena kalau dari MSIB nanti ada sesi wawancara lagi. Ya, sama seperti orang mau masuk kerja di MSIB itu magang perusahaan ya, ada sesi wawancara juga. Kompetensi mereka juga diukur melalui hasil wawancara, kelayakan mereka. Kalau di kampus mengajar kan tidak perlu ada nilai IPK. Mereka tidak perlu melihat ke situ, tapi berkasnya itu sudah mencukupi ya. Tapi kalau misalnya IPK-nya di bawah 3 ya harus juga diperhatikan ya. Itu menjadi juga nilainya bagi mereka. Nah jadi tentunya sejauh kembali bahwa persyaratan itu tergantung daripada program yang dibuka oleh pemerintah, apa yang diminta oleh pemerintah. Tidak semua program itu sama. Nanti juga ada program tentunya kalau untuk dosen sendiri dosen kita yang ingin di DPL nasional, ya mereka tentunya harus ada surat izin rekomendasi dari pimpinan. Ya, ada surat rekomendasi dari pimpinan untuk untuk izin mereka mengikuti tersebut. Ya, walaupun sebenarnya aturan ini ya dibuat supaya bahwa setiap dosen yang menjadi DPL itu memiliki syarat izin dari atasan, jadi tidak penumpang gelap gitu. Jadi sah dia mengikuti tersebut dan ada izin.
Ya walaupun kegiatan apa namanya DPR itu nggak semua juga harus luring, ada juga sebagian daring ya. Mengevaluasinya melalui Zoom misalnya ya. Eh Kalau ada lagi praktisi mengajar, itu praktisi mengajar biasanya syarat-syaratnya itu ya harus lengkapin, ya tentunya harus ada praktisinya yang diajuin gitu Pak. Ada praktisinya yang diajuin, mulai daripada pengalaman kerja praktisi itu harus dilihat, tahun kerja praktisi dilihat, sertifikat praktisi, CV praktisi, kemudian apa namanya bukti kepegawaian yang dia di praktisi tersebut. Ya, itu yang dilihat di praktisi mengajar. Untuk dosennya pengampu mata kuliahnya biasanya tidak ada yang disiplin. Kalau dosennya belum ada NIDN biasanya nggak bisa. Ya harus ada NIDN untuk praktisi mengajar bagi dosennya itu. Ya. Kalau di MSIB yang mandiri, yang sekolah mandiri, itu tentunya kita syaratkan bagi mahasiswa yang berada pada semester 7. Ya, 7. Kenapa? Karena memang mereka itu asisten mengajar itu diplotkan di semester 7 bagi mahasiswa aktif. Nah, di satu semester itu memang kegiatan di asisten mengajar. Ya, selesai melakukan apa namanya lulus pada micro teaching, ya. Kemudian menyelesaikan pembiayaan kan sesuai dengan aturan pembiayaan yang ada di universitas. Ya, kalau apa namanya KHS, KRS itu tetap itu ditampilkan pada mahasiswa mengajar. Yaitu yang mandiri ya, yang mandiri. Mungkin itu ya gambarannya kesehatan yang harus dipenuhi mahasiswanya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, mahasiswa semester berapa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar maupun pertukaran mahasiswa merdeka? Kita lebih umum ke KM dan PMM-nya itu aja. Kemarin yang kampus mengajar itu kalau kampus mengajar ketika programnya itu dilaksanakan, mahasiswa itu berada pada semester 5. Nah, yang kampus mengajar 8, mahasiswanya itu mahasiswa semester 4. Ketika sosialisasi kemarin dia berada di semester 4, dan ketika dia mengikuti program tersebut dia berada di semester 5. Nah, jadi kan pemerintah buat tuh untuk mahasiswa semester 4. Jadi ketika mengikuti program tersebut dia berada pada semester 5. Kalau MSIB itu juga mahasiswa semester 4, tapi dia ketika mengikuti program tersebut berada di semester 5. Kalau PMM kebetulan di PMM 4 pun kemarin itu tidak ada persyaratan yang terlalu riskan pada semester. Karena kemarin untuk mahasiswa semester 3 juga sudah boleh mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi pada saat dia mendaftar dia berada di semester 2, pada saat dia mengikuti program tersebut dia berada di semester 3. Jadi 3, 5 dibolehkan. Ya bahkan semester yang berada di semester 7 juga dibolehkan pada PMM. Intinya misalnya gini, PMM itu dibuka dia kemarin genap ganjil misalnya. Kalau dibuka genap, kalau dibuka ganjil berarti mahasiswa itu mendaftar ketika dia berada di semester genap. Kemudian mengikuti kegiatan pertukaran belajar itu berada pada semester ganjil, ya kan? Kemudian ada juga dibuka kegiatannya di semester genap. Mahasiswa mengikuti mendaftarnya di semester ganjil, kemudian mengikuti kegiatan pertukaran belajar itu di semester genap. Nah, jadi kalau PMM itu biasanya dia batasan minimal itu mahasiswa yang mengikutinya itu semester 3. Minimal semester 3. Ya. Kalau pas dia buka di semester genap, minimal mahasiswanya itu berada di semester 4. Nggak boleh semester 2. 1, 2 nggak boleh. Ya. Jadi 3, 4. Boleh bawah minimal 3 dan 4. Nah, kalau kampus mengajar saya minta kemarin itu mahasiswa kalau nggak setelah saya semester 4 yang mendaftar dia mendaftar semester 4 tapi kegiatannya itu berada di semester 5. Nah, nanti ada data kampus mengajar itu yang ikutnya itu semester 5. Semester 7 kebetulan yang kampus mengajar kita nggak bolehin. Yang escape-nya nggak boleh.
Ya, FKIP nggak boleh. Kenapa? Karena ada asistensi mengajar ke depan, itu yang wajib ngikutin di mahasiswa FKIP. Jadi untuk mahasiswa FKIP dan mahasiswa FKIP itu ada dua hal berbeda. Kalau FKIP itu mereka dibolehkan sekali untuk mengikuti MBKM yang nasional, ya, baik itu dia mau ikut MSIB, baik itu dia mau ikut mengajar, baik dia itu mau ikut PMM, Tukar Ramah Merdeka, itu sama sekali boleh ikut, ya, yang nasional. Tapi kenapa? Karena mereka nanti di semester 7 itu ada kegiatan lagi di luar kampus, yaitu asistensi mengajar. Kalau mahasiswa di FTIK itu juga ada dua perbedaan lagi. Ada kesehatan ya, mahasiswa kesehatan, ada bidan dan perawat, dia ada mahasiswa ikom. Nah, untuk mahasiswa kesehatan ini kita cuma bolehin mereka mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka aja, PNM aja. Kenapa Pak nggak boleh kampus mengajar? Kenapa nggak boleh MSIB? Karena kampus mengajar itu mereka nanti tidak sesuai dengan capaian dari kelulusan prodi, dan juga bagi mahasiswa kesehatan itu tidak diwajibkan mereka, ada undang-undang kemarin yang baru tidak diwajibkan bagi mahasiswa kesehatan itu untuk mengikuti kegiatan MKM, ya, karena sebenarnya kami di kesehatan juga udah banyak kegiatannya yang di luar kampus. Praktek klinik itu bagian daripada kegiatan luar kampus, ya, ada keilmuan yang lebih spesifik, ya. Nah, tapi sebenarnya juga kita ada magang loh yang untuk mahasiswa yang satu, ya, yang mahasiswa akademik ya, S1-nya. Karena kan nanti kami juga ada profesi yang bakalan 1 tahun itu berada di lapangan. Jadi untuk kesehatan itu tidak dianjurin untuk MKM sebenarnya, tapi kita coba lihat peluang supaya mahasiswa kita juga yang di kesehatan itu ada berkecimpung di MBKM, yaitu salah satunya PMM. Karena PMM itu mahasiswa tidak hilang mata kuliahnya. Kenapa? Karena nanti di kampus mereka di penempatan, mereka akan mengikuti perkuliahan di sana. Tentunya itu nanti akan menjadi rujukan bagi dia hal-hal baru. Ya, misalnya kemarin ada yang lewat di Pajajaran, kan Pajajaran, kan bagus nih. Ya, ada aku yang ke Pajajaran yang kampus yang udah bagus. Tentunya di sana yang diakui oleh Senal misalnya, itu kan menjadi bagus bagi masalah kesehatan sendiri. Jadi bukan kegiatan di luar yang potensi. Kalau mahasiswa Ilkom, ya ini mahasiswa Ilkom kita bolehkan, mereka boleh 2 kali, boleh 2 kali. Tapi mereka tidak kita anjurkan untuk mengikuti kampus mengajar. Mereka kita anjurkan untuk mengikuti MSIB, bisa magang di perusahaan-perusahaan yang multimedia misalnya, ya. Nah, itu kalau Ilkom. Dan mereka kita bolehkan untuk mengikuti sekali lagi untuk PNM misalnya. Mereka boleh 2 kali untuk MBKM. Sedangkan di kesehatan juga di Ilkom tidak ada aktivitas praktek lain selain pada magang itu sendiri. Nah, kecuali nanti misalnya mereka udah ada satu semester itu ada kegiatan magang yang sudah diwajibkan untuk koordinasi sendiri. Tapi kan ini Pak, ada satu cerita ataupun pengalaman yang saya dapat yang mengikuti PNM di semester 3 dia mengikuti di kampus lain, tapi begitu selesai dikonversi ada beberapa mata kuliah yang di semester 3 itu diambilnya dan yang nggak diambilnya begitu di semester 5 diambilnya juga Pak. Jadi ketika di semester 5 ini dia yang di mata kuliah semester 5 itu udah diambilnya tapi banyak mengulang di semester 3 Pak. Ya, Dan itulah risikonya, tantangannya bagi PMM. Kenapa seperti itu? Karena tentunya misalnya nih bahasa Indonesia misalnya, ya kan, mengambil PMM misalnya di mana, misal contoh di Pajajaran misalnya, sama-sama semester 5, tentunya itu tidak akan sama bentuk mata kuliah yang ada di semester 5 IDG dengan mata kuliah yang ada di semester 5 Pajajaran. Misalnya kayak kejuruannya di bahasa Indonesia di Pajajaran misalnya. Ternyata begitu dia KDS kan siap kampus yang menawarkan kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka itu mereka langsung mempublish mata kuliah apa aja yang ada dari mereka misalnya prodi mereka. Ya, itu kan masih ditawarin. Misalnya mereka ada berapa prodi. Seperti itu dia mata kuliah apa aja yang bisa ditawarin di terima tersebut. Ternyata ketika kalian ke sana ada mata kuliah yang
harusnya bisa kalian ambil di apa misalnya Semester mata saat kuliah ini. mata kuliah A yang ada di kita misalnya. Sebenarnya mata kuliah A itu tidak ada misalnya 5 dengan mereka. Mereka itu nggak ada misalnya. Nggak ada dengan kuliah itu di sana yang tawarin mereka nggak ada. Otomatis kan nanti kalian harus melihat mata kuliah yang sesuai dong, mengkonversi ke mata kuliah yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan Kampus. kebutuhan kampus prodi. Nah, misalnya kalian nggak ada, rupanya ada nih mata kuliahnya mata kuliah B. Ini mata kuliah B kalian itu mereka yang ada mata kuliah B. Ternyata mata kuliah B di mereka itu kalau di kita berada di semester 5 misalnya. Nah, ya kan? Yap. Otomatis kita harus ambil yang B nih. Ada persyarat mata kuliah tersebut misalnya. Kalau persyarat udah ambil lah mata kuliah tersebut. Loncat nih, kalian ambil semester 5. Kalian ambil 5. Sebenarnya mata kuliah A tadi ya kalian harus ditinggalin kan? Yap. Tinggalin dengan syarat nih kalian memperbaiki mata kuliah itu lagi yang di belakang. Nah, itu yang kejadiannya banyak. PMM itu PMM itu ada banyak kasus dia nggak bisa ngambil mata kuliah yang sama. Kenapa? Ketika ada mata kuliah itu di tempat dia, tapi ternyata di sana itu berbeda mata kuliahnya. Positif ya. Baiklah. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi 3 pada aspek pelayanan, yaitu sistem pelayanan unit MBK. Adapun bentuk pertanyaannya, pertama, pada jam dan hari apa saja unit MBKM melayani Pak? Pelayanan MBKM di sama ya, sesuai dengan aturan kampus dari jam 8 sampai jam 17.00. Cuma yang nggak terima itu di jam 13 sampai jam 14 ya, jam makan siang. Jam istirahat ya Pak. Walaupun mahasiswa suka datang di jam 13.14. Ada mahasiswa datang jam gitu Pak? Ada lah. Ada, nggak tahu jam istirahat. Ya, biasa ya kita ya pelayanan itu tetap dari jam 8 sampai jam 13. Kemudian jam 12 sampai jam 2 itu istirahat, jam 14 sampai jam 17.00 itu di tempat lagi, jam 17 ke bawah itu udah nggak ada. Cuma namanya pelayanan itu kadang-kadang kita nggak harus luring ya, tapi pelayanan yang melalui WA, ya kan, itu juga bagian melayani. Jadi kalau dibilang nggak melayani, ketika tidak direspon WA, nah, itu nggak melayani. Tapi ketika masih direspon WA itu bagian melayani. Ini itu Gunung ya. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses hasil verifikasi dan persetujuan program MBKM setelah mahasiswa mengikuti pendaftaran pertukaran mahasiswa atau kampus mendadak? Tergantung program tersebut. Kalau peluangnya masih lebar, masih panjang ya, mahasiswa udah daftar, ya mungkin ya 2 hari kerja, 3 hari kerja itu udah selesai diverifikasi. Ya kalau ramai ikut kan butuh waktu juga nih. Ya, terus menyesuaikanlah dengan jumlah mahasiswa yang mendaftar. Tapi kita juga melihat lini masanya nih tentunya nih. Jangan juga nanti lama kali kita verifikasi, mahasiswa nggak bisa lanjut lagi kan ke tahap selanjutnya. Ya tetap standarnya itu 1 sampai 3 hari itu proses verifikasi berkas misalnya. Itu kita buat standar. Di akademik pun kalau kalian butuh sesuatu pasti 1-3 hari ya. Nah, kenapa yang verifikasi ini juga nanti dia pasti ada kesibukan, pasti nanti ada berkas yang harus kalian sesuaikan, mahasiswa sesuaikan. Nah, standarnya 1 sampai 3 hari kerja. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, andai kata misal mahasiswa ini telah lulus program PNM maupun KM
kan ada bentuk laporan yang harus mereka kirim tiap bulan ataupun beberapa minggu sekali. Itu Pak, kira-kira berapa lama Pak proses verifikasinya ataupun waktu yang dibutuhkan? Eh, jadi standarnya aturannya itu biasanya untuk mahasiswa mengumpulkan laporan itu ya 1 minggu sebenarnya. Misalnya gini, selesai dia mengikuti program tersebut, secara nasional dia udah selesai, dengan platform akun mereka masing-masing sudah selesai, misalnya yang kampus mengajar sudah selesai, mereka di Mas mereka sudah selesai, sudah tutup. Nah itu biasanya pihak MKM itu 1 minggu selesai itu mereka udah mengirimkan laporan mereka, ya udah mengirimkan laporan mereka itu sudah terkumpul. 1 minggu selesai mereka berkegiatan itu udah. Kenapa kalau nanti dibuat lebih dari 1 minggu lupa. Nah, kita ngajarnya seminggu mereka itu untuk laporin apa untuk melaporkan mengumpulkan laporan itu. Nanti kita buka Google Drive aja, silakan mengupload laporan-laporan yang udah kegiatan yang udah ada sebagai bukti bahwa mereka itu sudah berkegiatan, ya sebagai penunjang kita di MKM. Itu namanya 1 minggu setelah mereka selesai berkegiatan. Kita kan MKM cuma menunggu laporan besarnya, laporan umumnya ya. Bukan laporan harian, itu laporan harian, laporan mingguan itu sama koordinator mereka masing-masing, sama DPL mereka masing-masing. MBKM itu misalnya Ibnu ikut kampus mengajar, kan itu yang di DPL-nya itu kan orang lain misalnya kan. Tapi segala sesuatu kan berhubungan dengan kami ini, yang nanti ada koordinator kita juga semacam. Ya kami minta setelah kalian berkegiatan itu, ya kalian mengisi laporan kalian di Google Drive yang udah kami buat tuh, minimal seminggu lah. Untuk apa namanya sebagai bukti kita untuk mengkonversi nilai. Nah, itu untuk semua program Pak, baik KM, PNM, MBS, IB. Iya, semua program. Nah, kenapa kalau nggak semua program nanti kita bingung juga nih. Kita buat batas waktu kan minimal kan seminggu tuh, maksimal kan seminggu. Cuma nanti kan pasti ada kendala-kendala lagi. Tentunya itu apa itu untuk bisa kita kerjakan konversi nilai, ya, tipu nilai. Contoh ini mahasiswa yang ikut pertukaran merdeka misalnya. Begitu mereka udah selesai di sana, itu udah selesai HS-nya, supaya masuk data mereka untuk nilai mereka di penulisan nilai asesmen mereka. Kalau nanti sebulan berbenturan juga dengan aturan kampus. Aturan kampus. Nah, itu ya seminggu lah setelah mereka berkegiatan. Nanti setelah mereka ngasih laporan kan udah bebas juga mahasiswanya. Nggak perlu lagi puyeng mikirin laporan. Dan kita juga udah enak untuk mengerjakan laporan kita biar untuk konversi nilai mata kuliah. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan sertifikat atau pengakuan hasil kegiatan MPKM sesuai dengan jadwal? Misal, kalau mengikuti kegiatan PNM, MBSIB, KM, itu untuk pengakuan sertifikat yang diberikan ke mahasiswa ataupun dosen praktisi berapa lama Pak? Nah, kita kayaknya sekarang udah nggak pernah lagi kasih sertifikat, karena udah ada sertifikat nasional. Itu nanti kembali lagi ke program yang diikutin. Nah, tadi sertifikat mahasiswa itu akan diberikan oleh program-program yang mereka ikutin. Mahasiswa ikut kampus mengajar. Sertifikat itu akan diberikan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bagian kampus mengajar, MSIB. Nanti mereka itu diberikan sertifikat langsung oleh kementerian masing-masing. Seperti contoh praktisi mengajar. Nah, praktisi mengajar itu harus ajukan sertifikat, nanti akan keluar sertifikat yang akan diberikan oleh kementerian. Jadi kita nggak perlu lagi ngeluarin sertifikat dari MBKM, itu nggak perlu sertifikat. Dulu pernah buat sertifikat sebagai bentuk penghargaan ya. Mahasiswa itu udah mau berkontribusi, udah mau berkegiatan di MBKM itu ada penyambutan. Nah, cuman dalam 2 momen terakhir tidak ada lagi. Alian memang udah ada sertifikat yang dikeluarkan. Berapa lama waktunya? Tergantung daripada pusat sendiri, daripada tim pusat itu sendiri. Kadang ada yang seminggu, kadang ada yang sebulan malah. Ya, sebulan lah. Maksimal saya lihat sebulan. Kemarin saya mengajukan karena saya juga dosen pengampu di praktisi mengajar.
selesai saya ajukan untuk pengajuan sertifikat itu sebulan baru keluar. Karena lumayan ramai itu kan ribuan itu, bukan 1-2 orang itu. Jadi masih prosesnya lama dan sesuai dengan gadgetnya atau tidak. Jadi kalau di kampus sekarang tidak ada lagi. Di kampus tidak lagi berupa sertifikat, tidak ada lagi. Baik Pak, kita lanjut kepada aspek pelayanan untuk poin baru, yaitu persyaratan konversi yang diakuin oleh unit MBKM untuk pertanyaan pertama. Apakah pengakuan konversi unit MBKM yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau ada beberapa ketentuan yang disesuaikan oleh kampus? Ya, tentunya setiap kebijakan dari pemerintah itu tidak mungkin kita makan seluruhnya ya, sepenuhnya. Pasti ada yang dimodifikasi sendiri oleh universitas. Dan syarat pengakuan konversi itu, mahasiswa itu baru bisa dikonversi ketika dia sudah menyelesaikan persyaratan konversi dengan prodi. Jadi kami unit MBKM ini tidak akan melakukan konversi nilai mata kuliah kalau tidak ada surat pernyataan konversi. Jadi harus ada surat pernyataan konversi dulu dari Kapolri, Teken Prodi, dia mahasiswa Teken, Dekan dan Warek Teken, Direktur Bidang Akademi Inovasi Teken. Nah, kalau belum Teken itu tidak akan konversi. Itu syarat mutlak. Setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan kampus mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM yang fleksibel itu harus ada surat pernyataan konversi yang disetujui oleh prodi, dekan, wakil rektor, dan mahasiswa itu sendiri. Artinya, ketika mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut, dia itu sudah ada bukti pengakuan. Jadi tiba-tiba prodi datang kok di mahasiswa ini kenapa nih mata kuliah, mahasiswa ini kenapa nih dapat nilai bagus? Kan sudah ada konversi. Ya, dan prodi sudah tahu nih mahasiswanya ini yang mana ikut MSB, yang mana ikut fokus mengajar. Ya, jadi syarat kita itu pengakuan konversi nilai tentunya mahasiswa itu berkontribusi dan memang dia jelas mengikuti kegiatan tersebut. Nah, apakah itu berlaku hanya untuk ini enggak? Misalnya nih ada kegiatan MBKM misalnya yang mandiri, itu juga harus membuat surat pernyataan konversi ya, bahwa kegiatan tersebut betul-betul sudah diakui oleh pihak prodi ya, dan tentunya ada kegiatannya. Jangan nanti mahasiswa yang nggak lulus MSIB dia harus dibuat surat pernyataan konversi, harus dikonversi mata kuliahnya, tapi dia nggak lulus di MSIB, ada surat-suratnya, ada bukti kelulusannya kan. Jika dilacak itu ada nggak kelulusannya. Tapi Pak, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin agak sedikit berat sini Pak. Pertanyaannya, konversi mata kuliah dalam tanda kurung seluruh prodi apa saja yang diperbolehkan oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, MBSI, dan minimal ataupun maksimal sebanyak berapa SKS? 20 SKS. Maksimal 20 SKS konversi mata kuliah tersebut. Nggak boleh daripada lebih 20 SKS. Intinya aturan pemerintah itu udah jelas bahwa kegiatan MBKM ini diberikan kebebasan mahasiswa untuk mengkonversi mata kuliah itu sebanyak 20 SKS. Minimal kalau ada kegiatan mandiri, MBKM mandiri yang ada di kampus minimal itu 10 SKS. Kenapa? Karena juga itu harus dilihat ada lagi. Kalau 20 SKS itu dapat berkegiatan itu berarti selama 1 semester ataupun 16 minggu. Tetap hitungannya 16 minggu. Nah, nanti ada juga dia yang MBKM itu yang dikonversi mata kuliahnya cuma 10 SKS misalnya. Berarti dia berkegiatan di luar kampus itu nggak sampai 6 bulan. Tapi ada yang 4 bulan. Nah, ada yang 4 bulan misalnya 3 bulan. Nah, tapi maksimal 20 ya, minimal biasanya 10 SKS untuk konversi mata kuliah. Kalau yang fleksibel itu yang nasional tetap 20 SKS. Semua program MBKM itu 20 SKS maksimal untuk mata kuliah. Dan itu termasuk 4 SKS yang dikonversikan menjadi program apa Pak, kalau nggak salah namanya itu menjelajahi daerah budaya-budaya itu Pak, 4 SKS.
Modul Nusantara. Modul Iya, Nusantara itu, Pak. udah masuk modul Nusantara. Jadi di PMM itu mereka yang udah jelas PMM itu ada namanya nanti kurikulumnya itu ada modul Nusantara. Ya, jadi di PMM itu mahasiswa itu diwajibkan untuk mengikuti 20 SKS mata kuliah. 20 SKS mata kuliah, kemudian di 20 SKS tersebut ada 4 SKS yang diplotkan untuk modul Nusantara. Ada 4 SKS yang diplotkan untuk modul Nusantara. Berarti itu ada sisa 16 SKS lagi dong. Nah, 16 SKS lagi itu adalah kegiatan mahasiswa yang berada di dalam kampus penerima. Jadi 20 SKS maksimalnya konversi, kemudian ada namanya kurikulumnya PMM itu 4 SKS itu kegiatan modul Nusantara. Kegiatan modul Nusantara itu mengenal budaya ada mengenali berorientasi pada budayaan di mana dia ditempatkan. Misalnya kita nih ada mahasiswa kita kemarin itu yang ke ke Bali misalnya, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Jadi dia ke Bali, 4 SKS itu dia harus mengikuti kebudayaan di sana, hanya mengenal budaya di sana, keberagaman di sana, bentuk toleransi kebudayaan di sana bagaimana. Kan kebudayaan itu udah masuk semua tuh, untuk kebudayaan ada istiadat, agama, kan, keyakinan itu, toleransi itu masuk semua itu. Kita mahasiswa itu 4 SKS itu tidak di kelas itu kegiatannya, tapi di luar kelas. Jadi dia nanti berkunjung nanti ke tempat-tempat yang untuk memperkenalkan budaya-budaya mereka, ya kan, budaya tempat tersebut. Nah, kemudian 16 SKS itu kan masih ada. Nah, itulah nanti 16 SKS tersebut diisi dengan perkuliahan. Jadi dia di sana nanti mengikuti perkuliahan di sana sebanyak 16 SKS. Nah, yang dikonversikan dengan mata kuliah yang sudah diambil nanti disesuaikan. Yang biasa nanti mahasiswa itu kan ambil dulu mata kuliah di sana apa aja, begitu nanti ke sana nanti kan pasti ada perubahan. Jadi disesuaikan. Bagaimana cara MBKM itu menjembatani? Ya kita mengarahkan mahasiswa ketika nanti ada mahasiswa yang sudah sampai di sana dan sudah disosialisasi oleh pihak koordinator di sana mana mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa tersebut, mana yang boleh dia luringkan di sana. Kemudian ada enggak mata kuliah yang boleh didaringkan? Kalau ada mata kuliah yang bisa didaringkan, kita sampaikan ke prodi bahwa ini hasil bentuk daripada KRS mahasiswa yang ikut pertukaran. Ada 20 SKS maksimal, 4 SKS mereka itu harus akui modul Nusantaranya akui, sesuaikan mata kuliah apa aja yang bisa diakui. Misalnya contoh ada mata kuliah ke pramukaan. Ya udah, pramukaan itu mahasiswa itu dikonversikan aja dengan modul Nusantara, misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada mata kuliah basic dasar, atau memang potensi dasar mahasiswa tersebut sesuai dengan prodi, itu juga bisa jangan dikonversi dengan mata kuliah modul Nusantara, tapi ya cari aja mata kuliah, ada nggak mata kuliah yang bisa mahasiswa itu bisa mengikuti kelas tersebut. Nah, kita perlu penyelesaian lagi di sana. Nanti kita lihat mata kuliah akhir yang dikonversikan dengan mata kuliah di sana. Nanti kita minta wali mahasiswa untuk upload ulang mata kuliah yang ambil baru. Berarti Pak, kalau kurang lebih maksudnya kan contoh di kampus kita ini ada satu mata kuliah kesusastraan Aceh ketika di Bali, dia nggak dikonversikan ke modul Nusantara tapi dikonversikan ke budaya Bali. Itu maksudnya Pak. Bisa budaya Bali misalnya. Dia ambil budaya Bali di sana kan. Nah, ambil kesusastraan Aceh, ambil Bali di sana. Kan ya, dia mengakui mata kuliah kesusastraan itu sebagai mata kuliah Aceh. Nah, boleh lagi ke prodi. Prodi mengakui nggak itu, mau nggak mahasiswanya itu. Nah, kalau mahasiswa mau dia bisa kan. Itu biasanya itu. Ya. Baik Pak, kita masuk ke aspek pertanyaan terakhir, yaitu sanksi yang diberikan oleh unit MBKM dan bentuk pertanyaannya. Apa konsekuensi yang diterapkan jika mahasiswa ataupun dosen praktisi tidak menyerahkan laporan MBKM tepat waktu, entah faktor internal ataupun eksternal Pak dari mahasiswa itu ataupun dosen? Oke. Ini pertanyaan menuju ke sanksi ya. Sanksi ini semuanya tidak umum, tapi karena konteksnya pendidikan pasti yang disasar adalah mahasiswa dulu. Nah,
di dalam pendidikan itu ada 3 dosa besar yang harus diingat. Ya, ada 3 dosa besar yang harus diingat di pendidikan itu. Pertamalah perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Nah, dalam MBKM itu, kampus mereka itu 3 dosa besar itu harus memiliki wadah, di mana wadah itu ada tim PPKS namanya. Ya, PPKS itu tim yang memonitoring hal-hal yang berhubungan dengan 3 dosa besar ini yang pendidikan. Nah, mungkin saya bercerita dulu sanksinya. Misalnya sanksi yang berhubungan dengan mahasiswa yang sudah mendaftar, tapi tiba-tiba dia tidak mendaftar, udah lulus, tapi tiba-tiba dia mengundurkan diri. Itu sanksi pertama adalah dia harus kita sanksi dia tidak kita benarkan lagi ke depannya itu mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan MBKM. Kecuali kalau misalnya FT ya udah sengaja atau karena wajib, kan? Tapi kedepannya kalau dia ingin mengikuti lagi tentang MBKM flagship itu tidak lagi kita izinkan. Kemudian untuk ada juga mahasiswa yang ternyata udah lulus tapi dia nggak lapor, itu juga. Dia lulus nggak lapor, kemudian uangnya itu dia masuk ke dia misalnya. Nah, uang apa BBH-nya itu masuk misalnya. Nah, itu udah sanksi juga tuh dari kejadian sanksi. Bayar tuh kembalikan lagi uang negara. Nah, sanksi lainnya ya 3 dosa besar tadi. Nah, 3 dosa besar ini yang tidak boleh diberikan kebebasan di pendidikan. Itu perundungan, ya, perundungan itu bullying itu masuk ya, bullying itu perundungan itu ya. Kemudian kekerasan seksualitas, pelecehan seksualitas, ya, ataupun baik itu kontennya pornografi ataupun kontennya porno aksi segala macam, nggak boleh. Kemudian isu yang berhubungan dengan toleransi, ya, mengejas agama lain segala macam itu tidak boleh dalam pendidikan, itu dosa besar. Nah, kalau itu terjadi ya mahasiswa tersebut, ya kalau dia ikut PNM dia harus dikembalikan ke kampus dia masing-masing. Dan bisa nanti akan diberikan sanksi berat. Kalau dosen ya sama juga, dosen seperti itu juga. Kalau dia melanggar 3 dosa besar itu juga akan sama sanksi yang diberikan. Tentunya masing-masing institusi itu memiliki keberagaman sanksi yang berbeda-beda ya. Ya ada SP yang diberikan surat peringatan ya. Belum nanti kalau misalnya itu nggak berubah ya berarti apa ya DO. Ya. Tapi dalam program MBKM biasanya dia dibatasi nih, kedepannya tidak boleh lagi mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan MBKM. Nah, kalau dia itu melanggar 3 dosa besar tadi di tempat dia berkegiatan, ya dia dipulangkan ke kampus tempat dia diantar, kampus asal. Nah, kalau dosen ya pasti akan diberikan sanksi administrasi. Ya, dia nanti dibatasi kegiatan dia sebagai DPL misalnya. Depan nggak diterima lagi dia, kan akan ada masuk ke catatan merah. Pun yang paling parah itu untuk mahasiswa BDO, ya kalau untuk dosen ya pemberhentian berarti hubungan kerja berarti PHK. Nah, itu menjadi sanksi besarnya itu. Ya, ya langkah-langkah untuk diambil untuk mencegah pelanggaran etika ya kita sosialisasi lah pertama. Tetap ada sosialisasi itu biasanya nanti kalau di MBKM flagship itu yang pusat itu pasti ada nanti masa diwajibkan untuk mengikuti sosialisasi etika-etika itu. Ya, kalau di kampus ya otomatis kita kan udah ada pertemuan akademik ya, hal-hal yang berhubungan dengan aturan akademik yang boleh dilanggar oleh mahasiswa. Nah, kalau dari nasional itu mereka pasti biasanya membuat sosialisasi dari begitu masa itu lulus, nanti ada kegiatan sosialisasi tentang kegiatan, misalnya tentang pengalaman mata kuliah, kemudian program apa yang akan dilakukan mahasiswa, aktivitas apa aja mahasiswa, kemudian hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh mahasiswa kan menjadi aturan daripada kegiatan tersebut. Ya, jadi sebenarnya yang berhubungan dengan etika itu, yang berhubungan dengan sanksi yang atau mahasiswa itu balik lagi kepada program masing. Tapi yang jelas MBKM itu 3 dosa besar itu diharamkan, tidak boleh. Itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar pasti mahasiswa itu boleh terasa dipulangkan. Ya. Kemudian kalau misalnya berhubungan dengan deteksinya pelanggaran itu ya pertama deteksinya memang pasti dengan nanti ada laporan-laporan lah.
yang laporan-laporan yang diambil, yang masuk, nanti kalau ada pasti kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita ingatkan, kemudian kita tanyakan, ya, kita edukasi kalau salahnya, ya, kita buatkan surat peringatan kalau memang benar melakukan hal-hal yang tidak dosa-dosa tersebut. Nah, kalau dia mengulang lagi ke depannya, nanti terdeteksi kembali, ada lagi laporan kita bahwa oh dia mengulang lagi hal tersebut, ya nanti dia akan diskualifikasi. Kalau yang berhubungan secara umum, dia udah lulus, ya. Kemarin itu yang mengikuti PMN 4 udah lulus, udah keluar pengumuman dia lulus. Ternyata dia nggak mau ikut. Ya, dia harus membuat surat pernyataan dan materai itu. Materai bahwa dia bersedia ke depannya tidak lagi mengikuti MBKM. Karena dia membuka diri secara pihak oleh dia sendiri, bukan karena ada hal lain. Kemudian lebih cepat juga dia melapor, jadi kita juga koordinator tidak lingkungan nanti terkait. Karena itu kementeriannya kalau masih belum melapor, pasti masih nanti akan dibiayai. Nah, itu kan nanti akan menjadi aib bagi kampus nanti kalau misalnya tidak dipulangkan uang negara. Dia makan uang negara tapi dia nggak ikut kegiatan ke program. Dia makan uang negara, laporan nggak dikerjain. Anak beliau, Pak. Hah? Anak bukan beliau. Nggak, bukan siswa anak di kesehatan kemarin. Ya, kasihan teman-teman lain udah banyak peluang, banyak itu yang mengundurkan diri, tapi tidak dikasih peluang bagi yang lain. Karena banyak juga orang yang mau ikut. Jadi sanksinya nggak usah. Namanya bakalan stop ngobrol ini jadi kegiatan yang hubungan dengan MPKM. Ya, pasti tetap ada konsekuensi masing-masing. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa langkah yang diambil untuk mencegah pelanggaran etika selama mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM? Ya, itu tadi pelanggarannya itu ya sosialisasi berarti. Kita tetap sosialisasi ke mahasiswa aturan-aturan yang sudah dibuat, ya, aturan yang sudah disusun, SOP yang sudah dibuat, ya. Kemudian mengingatkan mahasiswa tentang 3 dosa besar dalam pendidikan tersebut. Nah, langkah itu aja yang pastinya dilakukan. Kan kita juga nggak bisa ngontrol lebih jauh ya, karena juga ada batasan pastinya. Ramai juga di mahasiswanya, nggak mungkin juga dikontrol. Tapi langkah-langkahnya kita buat untuk mengantisipasi itu ya harus ada sosialisasi lah. Ya, kenapa orang berbuat mungkin dia nggak paham. Kenapa orang mengerjakan yang di luar daripada itu dia nggak ngerti. Nah, dia harus diingatkan, harus disosialisasikan. Ini aturan lainnya. Tidak boleh melanggar aturan tersebut. Ya, oke. Nah, baik Pak, mungkin itu aja bentuk pertanyaan kami. Untuk teman-teman lain bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Biasanya saya jarang ditanyain. Kalau di kelas saya ditanyain. Ini hari ini ditanyain saya. Gimana kalian? Paham? Ya. Apa yang dilakukan Pak? Baik Pak, mungkin dari teman-teman tidak ada yang ditanyakan oleh mereka lagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktu maupun aktivitas senggang Bapak untuk bersedia kami wawancarain, dan kami mohon maaf Pak jika ada tutur kata ataupun pertanyaan yang bisa dibilang di luar privasi unit MBKM ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya Pak, dan kami akhirin pertanyaan ini Pak. Baik, mungkin saya ya, terima kasih atas apa namanya inisiatifnya untuk mewawancari bagian MBKM. Mungkin kadang-kadang nanti ada informasi-informasi yang kurang yang saya sampaikan, ada yang kurang yang saya informasikan. Mohon maaf ya, kadang juga banyak hal yang lain yang mungkin kadang-kadang kurang dari sesuai dengan pertanyaan yang ingin dimiliki oleh wawancara. Ya, semoga nanti ini bisa dikemas dengan baik dan menjadi laporan bagi teman-teman semua, bermanfaat dan menjadi media informasi juga. Tentunya unit MBKM itu bertujuan memberikan kesempatan bagi mahasiswa semua yang ingin berkegiatan luar kampus. Nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lain bahwa apa sih MBKM itu ya kan? Ini mungkin bagian gambarannya sudah paham. Ya, bahwa di MBKM itu ada 2 bagian, ada fleksib dan ada mandiri. Kalau mandiri itu yang dilaksanakan oleh kampus, yang fleksib itu dilaksanakan oleh Kemendikbud. Ya,
Itu aja. Makasih banyak. Pak, boleh nanya satu pertanyaan pribadi nih Pak, luar dari boleh. konteks Pak. Ah. Kan kalau udah daftar PMM, KM, persyaratannya udah dipenuhin, tapi kalau nggak lulus itu faktornya apa Pak? Kalau mungkin bisa aja Pak berkas ya. Berkas udah terpenuhin semua Pak. Ya, semua teman itu bisa lagi semua mahasiswa itu ngomongnya pasti berkasnya udah terpenuhi. Tapi bayangin nggak kalau misalnya dia bilang udah terpenuhi berkasnya, fotonya di KTP di foto dengan Enggak Pak, di scan pun Pak. scan. Scan Pak. Kalau nggak lulus